Halo saudara, selamat malam. Anda masih bersama kami di Saling Silang Jak TV. Di samping saya sudah ada Pak Mustafa Raja dari Partai Golkar. Pak Mustafa, kalau bisa dikatakan kasus Setia Novanto ini sudah menyandra Partai Golkar mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Kasusnya EKTP mungkin baru beberapa tahun ini, tapi mungkin yang lain-lain pada saat jejak rekamnya Setia Novanto beberapa tahun yang lalu pun juga diungkap. Apa sih Pak, kalau Anda lihat di internal Partai Golkar ini pengaruhnya? Ya. Ini saya perlu tegaskan ini menariknya Golkar di sini. Kenapa Pak? Golkar ini sudah terbiasa untuk goyangan, ombak, ya, hantaman dan sebagainya. Kami partai yang selalu memahami soal itu, karena memang kita di Partai Golkar ini selalu mengedepankan demokratisasi itu berdasarkan mekanisme. Jadi kalaupun ada misalnya ya gangguan seperti ini, kami sudah mengatakan sudah biasa, kami nggak kaget. Justru dengan peristiwa ini memicu dan memacu kami, kader ya, dari tingkat pusat sampai daerah, itu untuk tidak terlalu berpengaruh. Bekerja saja sesuai dengan mekanisme organisasi yang sudah kita putuskan. Rapimnas pertama, Rapimnas kedua ya. Lalu kebetulan saya juga anggota tim Pilkada. Kami bekerja sesuai dengan mekanisme organisasi yang ada Juklak atau PO tentang pilkada, kami semua lakukan sesuai dengan mekanisme itu dan tanpa harus berbicara apa peristiwa sekarang. Tapi yang jadi persoalan yang kena masalah ini kan ketua umum Anda, itu kan seperti penggambaran seluruh Partai Golkar itu kan dutanya, ambasadornya ya adalah seorang Setia Novanto. Kita sadari bahwa kekuatan Partai Golkar bukan pada figur, tetapi pada sistem. Ya, ini saya perlu tegaskan kembali kepada publik juga. Kekuatan Partai Golkar, karena kebetulan saya juga cukup lama mulai dari mahasiswa ya. Tapi sistem kan yang menjalankan adalah figur-figur di belakang ya. Justru jadi ketua umum, pengambil kebijakan tertinggi iya. Ya. Tetapi ketika ini sudah disepakati semua dan ketua umum menyetujui semua bahwa kita bekerja berdasarkan aturan sudah disepakati, maka kami nggak terganggu dengan urusan itu. Kami bekerja saja. Contoh kasus. Pernah nggak sampai ke lapangan gitu untuk ngecek berapa dukungan yang kemudian ada pengaruhnya naik atau turun? Ya, ini soal survei atau soal survei bahkan mengatakan ada pengaruh. Kalau soal survei ya kita juga nggak menafikan bahwa itu ada apa namanya fluktuatif ya, ada dampak naik kemudian turun naik. Tapi kami yakin ini belum memasuki pilkada. Tapi kita lihat bagaimana Partai Golkar bekerja pada saat pilkada nanti. Ini sebagai contoh saja 2017 begitu kami sudah di internal ini ribut, toh kita memenangkan pilkada. Nah ini kalau mengambil contoh seperti ini gimana? Padahal di luar sana orang sudah ribut bahwa Golkar ini agak sulit dalam menghadapi pilkada karena ada dualisme itu. Nah sekarang kami menghadapi dengan peristiwa ini. Secara hukum kami mendorong KPK ya untuk menegakkan supremasi hukum itu. Bahkan kami berterima kasih juga kepada Pak Refli, Profesor Refli ini, yang juga mengingatkan KPK untuk hati-hati mengeluarkan statement dengan seperti yang ada di media saat ini. Karena apa? Ini kan berpengaruh memang secara langsung baik individu Pak Setia Novanto ya, itu kan tentu punya keluarga ya. Kok belum apa-apa tiba-tiba sudah ada yang saya bahasanya pengadilan opini. Juga tentu saja jadi sebagai ketua umum Partai Golkar pasti setidak-tidaknya sedikit-dikitnya ini akan berpengaruh kepada katakan kader-kader yang memang selama ini ya barangkali masih ada hasrat untuk terus, tetapi kami tegaskan tidak ada wacana-wacana lain apapun yang terjadi meskipun saat ini seperti yang muncul di media, tidak ada wacana-wacana lain. Kami mengingatkan lebih awal, kemarin sebulan saya ketua harian MPG sudah mengingatkan untuk jangan coba-coba ada yang bicara lagi tentang wacana Munaslup. Itu sudah final, hasil keputusan Rapimnas 2 tidak ada itu. Apa yang membuat Setia Novanto harus tetap berada di posisi itu? Saya kira mekanisme tadi. Tidak ada satu keputusan kecuali soal hierarkinya. Walaupun Munaslup, itu membebani suara Partai Golkar, mungkin bisa jadi di pilkada. Ya, kalau membebani saya kira bukan hanya Partai Golkar yang punya beban. Saya kira partai lain itu pasti punya beban. Hanya mungkin beban itu mungkin agak berbeda ya tensinya, tapi kami juga sadari oleh karena itu bagi kami Partai Golkar ingin mengatakan untuk tidak langsung terpengaruh itu. Bekerja saja misalnya di provinsi, bekerja sesuai dengan kewenangan di provinsi dan seterusnya ke bawah, karena kami sedang fokus pada bagaimana konsentrasi politik ini di 2018 pilkada, pileg dan pilpres. Apalagi kami
sudah final mendukung Pak Jokowi. Strategi-strategi ini kami sudah susun. Oke, Bang Refli, apakah ini kemudian nanti bisa berpengaruh dengan suara Golkar? Kalau tadi mengatakan Pak Mustafa mengatakan pokoknya yang penting konsolidasi di internal Golkar, kita tidak tergantung dengan figur. Ya. Tapi apakah kemudian itu bisa menjamin bahwa langkah Golkar di 2019 itu akan mulus? Ya, kita lihat memang Golkar ini partai yang agak unik ya. Memang partai lama ya, karena itu penetrasinya di publik itu sudah kuat. Jadi kalau partai lain baru mulai 98 ke atas, partai ini sudah mulai 60-an ya, terutama setelah Orde Baru ya. Nah, karena itu memang gonjang-ganjing di Partai Golkar itu tidak menyurutkan partai ini untuk paling tidak bisa masuk tetap 2 besar, 1-2 ya. Termasuk Anda 2019 ya, ada prediksinya seperti itu? Termasuk 2019, walaupun sebenarnya tantangan itu besar. Saya kira 3 partai besar itu tetap sama ya, antara PDIP, Golkar, dan barangkali Gerindra yang sekarang agak merangsek ya. 3 itu tetap. Tetapi masalahnya adalah kalau kita bicara tentang hitungan-hitungan ya, saya terserah Golkar tentunya, tapi memang liability itu sedapat mungkin memang dihilangkan dari sebuah partai. Hanya masalahnya kan tentu kan ini akan memancing konflik internal ya. Sebagai contoh misalnya waktu itu Abu Rizal Bakri misalnya sebagai ketua umum. Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung itu juga pernah dianggap membebani suara Partai Golkar. Ya, saya ingin Abu Rizal Bakri saja yang terakhir. Abu Rizal Bakri memang Golkar tetap nomor 2, tapi bagi Golkar nomor 2 itu kan harusnya dia bisa tetap nomor 1 atau nomor 2, nomor 1 kan sebenarnya karena waktu itu relatif Demokrat turun drastis dan harusnya kan partai lain yang bisa mengisi jabatan harusnya bisa lari itu. ke Golkar maksud Anda. Tetapi tidak terjadi kan. Lalu kemudian ketika Abu Rizal Bakri yang menginginkan menjadi seorang calon presiden, itu tidak bisa juga dijual padahal partai nomor 2. Menjadi calon wakil presiden tidak juga padahal partai nomor 2. Kita lihat coba konstelasi yang menjadi calon presiden. Joko Widodo ya kan dengan Yusuf Kalla yang non partai. Lalu kemudian Prabowo yang Gerindra di bawah Golkar suaranya dengan PAN Hatta Rajasa yang juga di bawah. Nah, ini kan menunjukkan sesungguhnya dari sisi figur itu tidak bisa dijual pada saat itu. Nah, kita bayangkan kalau seandainya cita-cita Golkar tidak hanya memenangkan kontestasi menjadi pengumpul kursi terbanyak di DPR terutama, tapi juga paling tidak sedikitnya menempatkan figurnya di pucuk atau tampuk kekuasaan. Saya membayangkan dengan sosok yang sekarang, jangankan presiden. Kalau presiden kan sudah komit untuk Jokowi, tapi kan kita politik kan tidak tahu. Untuk wakil presiden pun menurut saya akan susah dengan image dan image-nya seperti ini. Sorry to say ya, dengan image seperti ini untuk menjadi wakil presiden itu susah. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi, saudara, terkait dengan bagaimana peluang Partai Golkar terkait dengan adanya kasus Setia Novanto ini pada 2019.